Selamat datang dalam modul pengelolaan keuangan desa. Kali ini kita akan membahas struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Apa kabar, baji-bajiji? Nah, sahabat pamong desa, pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa saat ini dituntut untuk memahami dan terampil mengelola keuangan desa tercermin dalam APB desa. APBD sendiri kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBD disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tentu saja memajukan pembangunan desa. Sekarang kita akan membahas tentang struktur APB desa. Struktur APB desa terdiri dari 3, yakni pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pendapatan desa adalah penerimaan uang yang masuk ke dalam rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas: pertama, pendapatan asli desa atau PAD yang bisa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Kedua, transfer yang diantaranya meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah atau alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Ketiga, pendapatan lain yang bisa berasal dari penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah, atau sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. Sementara itu, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Dalam penyusunan APB desa, kelompok belanja dibedakan menjadi 4, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun struktur belanja desa bisa dituangkan dalam bentuk klasifikasi belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Masing-masing klasifikasi itu akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang kemudian akan membutuhkan aktivitas belanja. Nah, pembiayaan desa sendiri adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan yang meliputi sisa, lebih pembiayaan anggaran atau silpa, pencairan dana cadangan, dan penjualan kekayaan desa. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Nah, demikian pembelajaran kali ini tentang struktur APB desa. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi modul pembelajaran berikutnya. Salam.